Ustadz, kata Menteri Keuangan, pajak itu seperti zakat. Emang iya? Oh, video yang ini. Dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Calon zakat ada melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri Mulyani, yaitu Menteri Keuangan di Indonesia, menyamakan antara pajak dengan zakat. Astagfirullahaladzim. Untungnya dia menteri ya, dia pejabat. Jadi nggak ada yang bisa laporkan dia sebagai penista agama ya, gak mungkin lah ya. Mana ada rakyat yang berani berurusan hukum sama pejabat ya kan, apalagi ini Menteri Keuangan. Jadi jangan haraplah hal seperti ini akan dibawa ke ranah hukum, nggak mungkin lah ya. Oke, coba kita lihat dulu videonya ya. Dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dari mulai perlindungan sosial. Jadi kalau kita bicara tentang keadilan, bagaimana yang lemah kita bantu. Kalau dalam bahasa syariah itu yang disebut menggunakan zakat, wakaf. Ya, apa benar pajak itu untuk orang-orang yang lemah? Kenyataannya di lapangan seperti apa? Koruptor yang nikmatin itu pajak-pajak yang kita keluarkan. Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya, karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Bukan ustazah ya dalam hal ini. Tapi ini karena Menteri Keuangan juga dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Ini sama seperti di dalam surah Az-Zariyat ayat 19 itu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Jadi kemungkinan Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, meniru ayat tersebut teman-teman ya. Menjadikan surah Az-Zariyat ayat 19 ini sebagai dalil ajakan kepada orang lain untuk bayar pajak gitu ya. Kita simak lagi videonya ini. Bukan ustazah ya dalam hal ini. Bukan ustazah. Tapi ini karena Menteri Keuangan juga dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan. Iya. Kami sampaikan. Pajak itu kembali kepada yang membutuhkan. Kembali kepada koruptor yang benar. 10 juta keluarga tidak mampu diberikan program keluarga harapan. Bahkan diberikan tambahan sembako untuk 18 juta keluarga. Iya, memang sebagian bantuan itu ada yang masuk ke masyarakat teman-teman ya, bantuan bansos dan lain-lainnya. Tetapi kalau kita kalkulasi lebih banyak mana yang diterima masyarakat dengan lebih banyak mana yang dikorupsi, kayaknya lebih banyak yang dikorupsi deh. Uangnya tuh sampai bertumpuk-tumpuk gitu. UMKM yang belum mampu kita berikan akses tadi. Jadi itu adalah akses kapital. Dengan kita tahu kemampuan untuk membayarnya yang terbatas, maka diberikan subsidi terhadap beban biaya dananya. Itu bisa distrukturkan secara syariah. Oke, itu tadi videonya. Sepertinya Menteri Keuangan Indonesia ini berusaha mensyariahkan pajak gitu ya, sampai dicari-carikan dalil gitu ya. Surah Az-Zariyat ayat 19 itu dikutip, dalam setiap rezekimu ada hak orang lain, keluarkanlah berupa zakat, wakaf, pajak. Jadi seolah-olah pengeluaran zakat itu sama dengan pengeluaran pajak. Ustadz, kata Menteri Keuangan, pajak itu seperti zakat. Emang iya? Oh, video yang ini. Dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Calon zakat ada melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Nah, kacau nih. Ayo belajar bareng. Teman-teman, izin menanggapi dari kota Makkah Al-Mukarramah, tempat lahirnya sebagian syariat-syariat Islam. Perlu kita ketahui bahwa antara zakat dan pajak sangat jauh sekali bedanya. Pertama, siapa yang wajib melakukannya? Zakat itu wajib jika sudah terpenuhi syaratnya, seperti orang yang hartanya sudah mencapai setara dengan 85 gram emas. Atau bisa kita katakan orang yang mampu, orang miskin mah kagak. Sedangkan pajak semuanya kena, mau kaya mau miskin gak pandang bulu, sikat.
Kedua, hukumnya para ulama sepakat bahwa zakat hukumnya wajib. Sedangkan pajak, ada sebagian ulama yang menghukumnya haram sebagaimana hadis Rasulullah, la yadkhulul jannata sahibul maks, tidak akan masuk surga para pemungut pajak, berarti yang dipungut pun haram. Dan terakhir pendistribusiannya, zakat itu didistribusikan untuk 8 asnaf, diantaranya fakir miskin, gorimin fisabilillah, dan lain-lain. Sedangkan pajak boro-boro untuk fakir miskin, duitnya habis duluan diembat para koruptor, pejabat, penjahat, dan rapat-rapat di hotel mewah yang hasilnya bukan kemaslahatan masyarakat. Ya Allah, tiap hari makin kacau aja logika dan nurani manusia-manusia ini. Save dan sebarkan agar orang-orang lebih paham. Barakallahu fikum. Kayaknya memang kondisi negara kita itu benar-benar kekurangan duit ya. Sampai-sampai Menteri Keuangan kita itu di Indonesia mencari dalil agama Islam untuk mengajak orang membayar pajak. Bahkan beberapa hari yang lalu kan juga viral tuh, amplop kondangan katanya juga dipajakin. Bagaimana Pak Rosan melihat bahwa rakyat kita hari ini mereka jualan online di Shopee, di TikTok, di Tokopedia dipajaki, Pak? Bagaimana mereka, para influencer kita, para pekerja-pekerja digital kita, semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat, orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini kan ini tragis. Iya, benar-benar tragis banget sampai amplop kondangan juga dipajakin. Ya Allah, ya Karim, maka inna rahmatan dunia, ya Allah. Sekarang muncul pepatah baru nih, yang bunyinya di mana bumi dipijak, di situ kita dipajakin. Jadi memang kelihatan ya negara kita ini semakin lama kok semakin kismin banget ya. Rakyat itu benar-benar ditarik pajaknya. Coba lihat di beberapa daerah di Indonesia itu lagi demo besar-besaran karena masalah pajak. Ada yang kenaikan pajaknya sampai 200%, ada yang 300%, ada yang bahkan sampai 1000% naik pajaknya. Ini benar-benar gila banget ya. Pajak bumi bangunan di Cirebon itu naik sampai 1000%. Sampai ada warga yang harusnya bayar pajak PBB itu 6,2 jutaan. Tetapi karena naik 1000%, akhirnya dia harus bayar 65 juta. Makanya rakyat Indonesia ini lagi demo besar-besaran di beberapa daerah yang sangat viral kan sekarang di Pati. Itu benar-benar wow, demonya besar banget ya. Jumlah massa yang datang mungkin bisa mencapai 100 ribuan orang tuh. Banyak pengamat politik yang mengatakan demo yang ada di Pati itu bisa saja nanti berujung ke Istana Negara yang ada di Jakarta. Wah, kalau sudah sampai ke Istana Negara ini benar-benar akan terjadi kerusuhan yang sangat besar sekali. Semestinya pihak negara kita fokus memberantas korupsi karena salah satu penyebab yang membuat uang negara terkuras habis adalah koruptor. Coba lihat itu, uang sitaan Kejaksaan Agung, uang sitaan KPK, itu banyak banget ya penampakan uangnya. Bayangin nih, satu kasus korupsi aja udah sebanyak itu. Gimana kalau seluruh kasus korupsi dikumpulkan di Indonesia, seberapa banyak duitnya? Makanya aneh banget ya, koruptor merajalela, rakyat yang dipajakin. Astagfirullahaladzim. Seperti apa kira-kira negara kita 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan? Waduh, kalau kondisinya terus-terusan seperti ini ya. Kita doakan aja semoga semua baik-baik saja. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.